يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang bersolawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Insyaallah saya akan viralkan ilmu yang satu ini. Ya, kalau ilmu harus diviralkan. Kalau berita jelek jangan diviralkan. Zaman sekarang tuh yang diviralkan yang jelek-jelek gitu. Ya, jangan, viralkan ilmu yang manfaat. 2 hari yang lalu saya berguru kepada Rois Am PBNU, Ketua MUI, Yai Miftahul Akhyar. Semoga Allah panjang usianya dalam kebaikan. Di satu majelis di Probolinggo. Ya, insyaallah saya akan segera buat video yang menarik tentang ini. Ini bocoran dikit saja, gak usah banyak-banyak. Dari dulu tuh saya dengar satu istilah di kalangan para habaib, para kiai, khususnya teman-teman Nahdlatul Ulama. Apalagi yang ahli maulid sholawat seperti Habib Abdullah ya. Sholawat itu walaupun riya diterima sama Allah Ta'ala. Kan begitu. Muncul orang-orang mendebat, tidak masuk akal, tidak sesuai logika. Masa sholawat mengalahkan sholat. Nah ini loh, kerangka berpikir seperti ini bukan kerangka berpikir muslim. Muslim itu berpikir bukan dengan kata-kata, tapi berpikir dengan data. Al-Quran dan sunnah, ilmu. Bukan retorika berbahasa, karena retorika berbahasa itu luar biasa kalau mau main kata-kata. Saya juga bisa ngomong, ya Allah nggak mencontohkan sholat, tapi kalau sholawat langsung dicontohkan sama Allah Ta'ala. Ya dicontohkan sama Allah Ta'ala, sampai Allahnya sendiri sholawat loh. Allahnya sholawat. Nah, ini permainan berbahasa retorika. Tapi Allah Ta'ala mengunggulkan satu amal ya terhadap amal yang lain. Allah yang punya alasan. Wong itu semua ibadah miliknya Allah. Nah kita bisa melihat keunggulan di satu sisi, keunggulan di sisi lain berdasarkan data-data yang Allah sampaikan. Dan itu kalamullah dan sabda Nabi Muhammad SAW serta pendapat para ulama setelah membaca kalamullah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Saya cari itu. Dalilnya keliling kitab, keliling ulama. Gak ketemu yang memuaskan hati saya. Tapi waktu 2 hari yang lalu ya Mas Seto ya. Hari apa itu jatuhnya? Ini hari apa? Kamis sekarang ya? Ya, Rebu. Selasa malam Rabu. Selasa malam Rebu. Saya ditugaskan ceramah. Selesai ceramah. Beliau menyampaikan sepatah 2 patah kata. Tapi dipaksa sama panitia yang itu sahabat saya untuk ceramah. Akhirnya ngomong dikit. Dalil kenapa itu sholawat walaupun riya tetap diterima. Adalah kitab Sahih Bukhari. Wah, kok dibilang Sahih Bukhari melek semua nih. Beb, saya baca Sahih Bukhari kok nggak ketemu ya Beb. Nah iya, bacanya kan pakai penglihatanmu. Penglihatan saya, bukan penglihatannya ulama.
ulama itu melihat dengan cara melihatnya ulama. Dengan cara melihatnya ulama, dengan cara melihatnya sampai sahabat, sahabat melihat dengan cara Nabi Muhammad SAW. Beda kacamatanya. Karena itu kita suruh terus belajar. Biar pandangan kita itu semakin luas ya, semakin luas. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, ada satu mimpi yang oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Imam Bukhari buat kitab Sahih Bukhari itu setelah beliau hafal 600 hadis. Dari 600.000 hadis tadi beliau saring, beliau pilih ya menjadi kitab Sahih Bukhari sekitar 6.000 hadis. Dipilih betul. Nah, di antara pilihan itu satu ini. Cerita mimpi. Mimpi dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Mimpinya salah satu keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat lain disebutkan yang bermimpi adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Bermimpi bertemu Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi yang nyata-nyata sebelum meninggal sudah divonis neraka. Tabbat yada Abi Lahab. Istrinya juga demikian. Vonisnya lengkap, suami istri masuk neraka. Ya, padahal orangnya masih hidup. Tapi di Sahih Bukhari diceritakan kalau Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi bertemu Abu Lahab dan nanya, bagaimana kondisimu di alam sono kalau bahasa kita? Dijawab, setelah meninggalkan kalian semua, saya tidak menemukan satupun kenikmatan. Hanya nggak enak. Karena dilihat dalam mimpi itu wujudnya Abu Lahab mengerikan. Dalam wujud yang paling nggak enak dilihat. Nah, disitulah Abu Lahab ngasih informasi. Hanya saja setiap hari Senin saya mendapatkan keringanan dari antara jari saya ini, ibu jari dan telunjuk di sela-selanya. Ada riwayat yang lain mengatakan sela jari-jari semuanya itu ya. Tapi yang di Bukhari di sini muncul air setiap Senin, bukan cuma 1 menit ya, sepanjang hari Senin. Saya minum, bisa minum. Itu neraka. Dari mimpi inilah maka menjadi dalil oleh ulama. Kenapa? Karena diterangkan Abu Lahab mendapatkan itu lantaran hari Senin ketika Nabi lahir SAW, Abu Lahab membebaskan budaknya. Bebaskan budaknya. Sampai di sini ada hal yang harus perhatikan. Karena kalau saya bicara begini, muncul orang-orang yang menggunakan nafsunya, ya, bukan ilmu, menggunakan nafsu, mengatakan dongeng mimpi kok dijadikan dalil. Ya, dongeng mimpi kok dijadikan dalil. Ini pembodohan kepada orang-orang yang nggak bodoh, kepada orang-orang yang menggunakan ilmu. Yang pertama, satu, mimpi itu sesuatu yang sangat sakral dalam kehidupan. Makanya sebelum nabi-nabi ditemui malaikat Jibril alaihissalam, semua anbiya mengalami proses menerima wahyu lewat mimpi. Jadi jangan remehkan yang namanya mimpi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kasih bukti nyata dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil sudah diberi alur kehidupannya lengkap sampai nanti itu tua dalam sekali mimpi. Yang ketiga, Allah Ta'ala tidak pamerkan mukjizat Nabi Yusuf sebagai seorang Perdana Menteri, tapi Allah pamerkan mukjizat Nabi Yusuf adalah takwil mimpi. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan meremehkan yang namanya mimpi. Yang keempat, Nabi SAW bersabda, ru'yatul mu'min, mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Udah, jadi kalau ada orang ngomong itu dongeng mimpi, namanya orang yang nggak belajar Islam dengan betul. Makanya ya ucapnya ya udahlah, biarin. Kalau kita maunya ilmu bila ilmu dengan ilmu. Jangan membuat perdebatan yang nggak ada manfaatnya. Ini saya sampaikan ilmu. Nah, selanjutnya, yang menarik, mimpi ini kan tersebar luas di kalangan para sahabat. Diceritakan dari satu lisan ke telinga yang lain, dari satu lisan ke telinga yang lain. Dan tidak ada satupun sahabat
yang membantah kebenaran mimpi tersebut. Dan yang menarik, ternyata Nabi Muhammad SAW tidak pernah membantah. Kalau Nabi mengiyakan, diamnya Nabi berarti mengiyakan. Karena kalau Nabi nggak mengiyakan, pasti akan muncul hadits mengatakan, Abu Lahab itu kafir, mana mungkin dapat minuman, bla 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 dan lain sebagainya. Karena ini urusan penting ya, urusan penting. Ternyata Abu Lahab yang kafir tadi hari Senin dapat keringanan lantaran dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, dapat minuman. Ini menjadi dalil yang luar biasa. Dalilnya bukan mimpinya, tapi pengukuhan Nabi Muhammad SAW. Nabi diam berarti mimpi ini menjadi sabda Nabi Muhammad SAW. Semisal di kampus Amikom, ya, kok ada wakil rektor buat pengumuman besok libur, di sampingnya ada rektor, rektornya diam, berarti setuju atau enggak setuju? Setuju. Kita bisa mengatakan itu sekarang menjadi keputusan rektor. Termasuk mimpi tersebut. Karena Nabi SAW diam, maka dalam ilmu hadis ini menjadi takrir, pengukuhan dari Nabi Muhammad SAW. Berarti ini bukan sekedar mimpi lagi. Mimpi ini menjadi keputusan Nabi Muhammad SAW bahwasanya Abu Lahab mendapat minum setiap hari Senin. Nah, sekarang kita tinjau dari sisi sirah nabawiyah. Apakah betul pernah senang kelahiran Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah tidak. Pernah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Senang, keponakannya terlahir laki-laki, bukan perempuan. Beda loh ya. Kalau kita kan senang dengan kelahiran Rasulullah SAW, lahir Rasulullah, kita senang dengan lahirnya seorang Rasul utusan Allah. Abu Lahab gak pernah senang dengan lahirnya utusan Allah. Tapi urusannya adalah, ini Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha, ibunya Nabi Muhammad SAW, lagi mengandung keponakanku. Nanti lahirnya laki atau perempuan? Kalau lahirnya perempuan, celaka aku. Saya ini kepala, tokoh masyarakat. Kalau lahirnya perempuan, akan mencoreng nama besar saya. Begitulah yang ada dalam benak Abu Lahab. Maka begitu lahir bayi itu laki-laki, Abu Lahab lega, senang. Jadi senangnya bukan lahirnya Rasul SAW, tapi kehormatannya tidak jatuh. Senangnya diwujudkan dengan memerdekakan budak. Bahkan ada riwayat mengatakan ngasih hadiah uang kepada budak tersebut. Berarti Abu Lahab senangnya nggak ikhlas dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Senangnya hanya riak, cari pandangan dari masyarakat. Senangnya senang politis. Kehormatanku nggak jatuh berkat ponakan yang satu ini. Saya sekarang tunjukkan rasa senang kita. Kalau Abu Lahab yang kafir, senangnya nggak ikhlas dengan lahirnya Nabi SAW, mendapatkan nikmat setiap Senin. Riwayat yang sahih dalam Bukhari, mendapatkan minuman dari sela jemarinya. Lantas bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang solawat, dia muslim, dia mukmin, kemudian dalam solawatnya ada sedikit riya? Apakah kemudian dia tidak mendapatkan hadiah dari Allah Ta'ala? Makanya ulama kemudian mengatakan solawat meskipun riya diterima. Sebab ini urusannya dengan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu loh bedanya. Kalau kita dengan kacamata ulama dan kacamata hawa nafsu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Amal ibadah kepada Allah Ta'ala, apapun bentuknya, memiliki potensi untuk diterima dan ditolak oleh Allah Ta'ala. Amal ibadah yang dilakukan oleh umat Islam harus memenuhi ketentuan lahir dan terbebas dari kotoran batin, seperti riya, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Bersolawat merupakan ibadah yang istimewa karena Allah sendiri melakukan dan memerintahkannya.
Ini tidak seperti ibadah lain seperti sholat, zakat, dan sebagainya, yang mana Allah Ta'ala hanya memerintahkannya untuk hambanya. Bahkan ada pernyataan bahwa sekalipun sholawat disertai riya, itu tetap berpahala. Bagaimana maksudnya? Atas derajat dan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Awalin wal Akhirin dan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Allah memberikan kehormatan berupa penerimaan atas amal ibadah sholawat. Sedangkan amal ibadah lainnya berpotensi untuk diterima dan ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana keterangan Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati dalam kitab Kifayatul Atqiya, wa anna jami'al a'mal minhal makbul wa minhal mardud illa salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un bikubuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam wa hukiya ittifaqul ulama ala dhalik. Jadi semua amal ibadah berpotensi diterima dan ditolak oleh Allah Ta'ala kecuali sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ibadah sholawat dipastikan penerimaannya sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma' ulama menghikayatkan masalah ini. Begitu juga Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa bersolawat adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Jika kamu bersedekah dan kamu ingin dipuji, maka sedekahmu sia-sia. Begitu pula jika kamu sholat karena ingin diperhatikan manusia, sholatmu tanpa pahala. Tapi jika kamu bersolawat, walaupun kamu riya, kamu tetap akan mendapatkan pahala, karena sholawat berhubungan dengan Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.